Well, ladies and gentlemen, English Student Association, let's move up. First thing I would like to say thank you so much for watching this video. Hopefully this video will be useful for you yourself in making your proposal and thesis or skripsi. Banyak informasi yang datang kepada kita atau pertanyaan yang datang kepada kita bagaimana cara pembuatan proposal, bagaimana cara pembuatan skripsi, bagaimana cara ujian proposal, tips and tricks yang akan kita berikan nantinya akan dapat membantu teman-teman untuk melakukan langkah-langkah dalam pembuatan proposal dan skripsi. Untuk itu video ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana cara langkah-langkah nanti teman-teman dalam pembuatan proposal, dari proposal sampai dengan skripsi. Untuk itu, keep watching this video. Hopefully this video will be useful for you yourself and you may share it to your friend. Unforgettable, one thing that I forgot to you all, video ini akan diberikan beberapa referensi yang datang dari beberapa dosen kita, yakni ada beberapa seperti Bapak Afif dan lain sebagainya. Akan tetapi di sini saya akan juga menjelaskan bahwa di sini juga ada teman-teman kita yang dari English Student Association yang sudah melakukan ujian skripsinya. Untuk itu, keep watching this video agar membantu teman-teman bagaimana cara pembuatan proposalnya. Terlebih yang kita bahas di sini adalah langkah-langkah dalam pembuatan proposal itu. Untuk itu, jangan di-skip, lanjutkan saja detik per detiknya. Untuk itu, terima kasih. Well, ladies and gentlemen, in English Student Association, let's move up. Jadi sebelum kita masuk dalam penjelasan proposal dan skripsi, langsung saja kita memberikan ada beberapa yang perlu teman-teman harus ketahui sebelum masuk ke proposal skripsi. Yakni kita akan menjelaskan tentang dospem dan penguji. Yakni dospem itu kesingkatan dari dosen pembimbing. Ya, yang kedua itu ada dosen penguji. Jadi kita lanjut ke masalah pertama kita, yakni dospem, dosen penguji. Dospem itu akan dibagi menjadi dua, yakni ada dospem 1 dan dospem 2. Ketika kita melakukan konsultasi, kita tidak semenang-menangnya atau langsung mendapatkan ACC dan sebagainya. Akan tetapi kita ada tahapan, yakni kita harus konsultasi ke dospem 2 terlebih dahulu. Ya, dospem 2, jangan ingat loh ya. Dospem 2. Ketika sudah lanjut ke dospem 2, konsultasi, lelah konsultasi sampai dengan drama pun terjadi ya. Jadi sampai pada akhirnya kita dapatkan ACC. Kita tidak langsung dapat langsung ke dospem 1, itu menyalahi aturan. Karena kita harus selesaikan dulu di dospem 1 sampai kita mendapatkan ACC. ACC artinya accept, diterima. Selanjutnya setelah di ACC kita akan lanjut ke dospem 1. Di dospem 1 itu kita akan diberikan konsultasi sama halnya dengan di dospem 2. Sampai akhirnya kita mendapatkan ACC juga di dospem 1. Terlebih di sini untuk diingat, dospem itu adalah malaikat kita, bisa dibilang seperti itu. Malaikat atau penolong kita. Namanya saja dospem, dosen pembimbing. Untuk itu, dia akan membimbing kita dari awal kita jalan sampai dengan akhir nanti di skripsi. Untuk itu, jangan sampai membuat suatu masalah dengan dospem, ya. Ketika dospem nanti salah menangkap poin kita atau marah dengan kita, hati-hati, kita bisa saja dicuekkan maksudnya. Jadi untuk itu jangan sampai buat masalah dengan dospem, tetap hormati dospem, apapun yang dibilang dospem ambil saja dan masukkan ke dalam proposal skripsi kita. Selanjutnya, dosen penguji. Dosen penguji ini ada dua, yakni ada dosen penguji pada waktu kita sidang proposal dan pada ujian skripsi. Di sidang proposal itu hanya ada satu sebenarnya, akan ada 3 dosen yang ada di sana. Yang pertama, dospem 1, dospem 2, dan dospem 3. Maaf, penguji 1 maksudnya. Jadi ada 3 orang di dalam ruangan untuk menguji kita. Tetapi untuk tahun lalu hanya ada 1 saja, yakni penguji saja. Selanjutnya di sini ada penguji pada waktu ujian skripsi. Penguji pada waktu ujian skripsi ini ada 2 juga. Jadi total yang ada di ruangan pada waktu kita ujian skripsi itu ada 4, yakni dospem 2, dospem 1, penguji 2, dan penguji 1. Jadi ada 4 orang. Jadi di sana semuanya tertutup, tidak ada boleh yang memasuki ruangan kecuali bersama dengan Anda. Jadi totalnya ada 5. Ya. Jadi silahkan, di sana ada 2 penguji yang pada waktu ujian skripsi. Untuk itu tetap lanjutkan video ini. Keep moving, Esa, let's move up. Well, ladies and gentlemen,
Sekarang kita langsung saja masuk kepada proposal, langkah-langkah proposal untuk teman-teman yang sedang ambigu ya, yang sedang kebingungan bagaimana cara langkah untuk menentukan step pertama teman-teman. Jadi sekarang kita langsung saja masuk kepada bagaimana cara pembuatan proposal. Terlebih nanti teman-teman akan ada diberikan dari jurusan itu seperti buku panduan, guidelines ya, guideline untuk melakukan awal proposalnya. Akan tetapi kita di sini di video kali ini kita akan memberikan step-step yang akan teman-teman lewati secara mudah. Jadi jangan takut, jangan pernah takut atas semua. Oke, langsung saja masuk. Pertama kita akan pemilihan judul. Jadi teman-teman kebanyakan yang mengatakan bahwa kita langsung cari judul di internet ya. Salah, kurang tepat tepatnya. Akan tetapi kita harus mencari judul itu pertama masalahnya. Kita teliti masalahnya. Contohnya ketika teman-teman akan datang ke sekolah, cari teman-teman mencari apa sih masalah yang ada di sekolah ini. Untuk itu nanti judulnya akan jadi. Tulis saja masalahnya dulu di sekolahan ya. Setelah masalahnya jadi, udah di-save. Akan tetapi terkadang teman-teman juga tidak ada waktu bisa mencari di internet. Tetapi disilahkan terlebih dahulu untuk mengerti apa maksud dari judul itu. Mengerti apa maksud dari judul itu, dan nanti ketika sudah teman-teman mengerti, baru teman-teman untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini juga teman-teman harus mengetahui, untuk teman-teman sudah mencari masalah yang tadi di sekolahan, teman-teman bisa datang ke dospem, itu fungsi dospem. Atau dosen-dosen sebelum dapat dospem, teman-teman bisa datang dulu ke teman-teman atau ke dosen-dosennya. Bapak, ini masalah saya temuin di sekolahan. Tolong arahannya bagaimana cara untuk membuat judul yang pas dengan masalah ini. Ketika itu sudah selesai, teman-teman akan dapatkan judul. Setelah itu teman-teman akan ajukan judul itu kepada jurusan. Setelah itu semua, jurusan akan memberikan waktu untuk mengeluarkannya ya. Memberikan waktu maksudnya seperti teman-teman akan menunggu kapan judulnya itu akan keluar. Setelahnya teman-teman akan dapati judul tersebut dari jurusan. Sekaligus ketika pengeluaran judul yang di ACC ya, di sana pun sekaligus akan diberikan seperti dua dospem tersebut ya. Ada dospem 1 dan dospem 2 yang sudah dijelaskan yang tadi. Sekali lagi, untuk biasanya tahun ini memberikan ada 3 judul. Ada 3 judul untuk pembuatan proposal ini. Yakni ada 3 judul. Selanjutnya teman-teman harus buat referensinya untuk menyerahkannya ke jurusan. Setelah teman-teman mendapatkan dospem yang dimana dibagikan setelah pembagian judul yang tadi diterima oleh jurusan dan diberikan langsung ke teman-teman, di sana langsung ada dapat 2 dospem. Jadi sekali lagi, dospem itu dosen pembimbing bak malaikat ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu nanti salah kaprah, dospem itu nanti killer dan sebagainya. Tidak, dia itu bak malaikat yang akan membantu teman-teman dari awal sampai akhir. Ya, setuju? Oke, setuju. Selanjutnya di sini kita akan lanjut saja. Setelah kita diterima, barulah akan ada drama konsultasi dan sebagainya. Drama dalam artian kita tetap datang. Setelah konsultasi datang ya. Jadi sekali lagi, setelah teman-teman diberikan konsultasi atau setelah diberikan ini yang harus diperbaiki, langsung perbaiki. Jangan pernah menunda, karena ketika teman-teman menunda, semua yang diberikan dalam komenan tadinya diberikan itu akan cepat lupa. Jadi untuk itu langsung saja teman-teman itu mengerjakannya. Setelah itu teman-teman akan konsultasi beberapa kali sampai proposal teman-teman di ACC oleh pembimbing 2. Setelah pembimbing 2 lanjut ke pembimbing 1. Nah, kalau udah di pembimbing 1, konsultasi dan sebagainya selesai di ACC, barulah kita akan masuk ke ujian. Tetapi sebelum ke ujian ada beberapa juga informasi yang perlu kami sampaikan, bahwa yang di sana itu harus ada cek plagiasi. Sebelum cek plagiasi harus cek grammar dulu ya. Coba cek di Google, nanti akan ada bantuan-bantuan dan sebagainya nanti, seperti link dan sebagainya, seperti Grammarly. Iya, grammarly.com. Nanti bisa teman-teman datang ke sana, filenya diunggah, langsung akan dicek grammarnya sampai bagus. Setelah itu selesai, cek grammar selesai, langsung saja cek plagiasi. Untuk informasi tahun sekarang itu cek plagiasi seharga 25.000 ke kampus 1. Di sana ada TIPD. Selanjutnya nanti ada struktur atau cara-cara nanti akan teman-teman diberitahukan di sana. Selanjutnya, setelah teman-teman melakukan cek plagiasi, teman-teman akan mendaftar ujian. Maksud kami, mendaftar sidang skripsi.
di mana maksud kami mendaftar sidang proposal. Yang dimana sidang proposal nanti teman-teman akan melakukan persyaratan untuk pendaftarannya. Nanti di pihak akademik itu juga nanti akan membantunya. Selanjutnya, setelah teman-teman melakukan ujian proposal, di sanalah teman-teman akan mengetahui bagaimana cara untuk melanjutkan. Jadi, base dari kita di English Student Association, ESA memberikan seperti tips-tips ujiannya itu langsung saja. Untuk yang proposal akan ada seperti pemberitahuan dari awal ya, penjelasan dari awal seperti kita presentasi. Sekali lagi, jangan sampai deg-degan berlebihan karena nanti membuat kesehatan itu menurun down, sakit ya. Kita tidak menginginkan hal itu. Jadi langsung saja nanti teman-teman menyiapkan. Yang paling penting di sana itu adalah menjelaskan metode, bagaimana cara teman-teman menjelaskan. Yang paling utama itu adalah menjelaskan metodenya, bagaimana cara teman-teman mendapatkan data untuk penelitian nanti di skripsi. Jadi ketika teman-teman sudah menjelaskan metode dan sebagainya, itu fix, keren, selesai. Ya, ketika dua selesai, it's well. Jadi semuanya selesai. Jadi ketika udah teman-teman seperti itu, lanjut kita akan melihat diterima atau tidaknya di sidang proposal ini. Jadi untuk itu, lanjut kita ke skripsi setelah pesan-pesan berikut ini. Well, ladies and gentlemen, particularly for English department, sekarang setelah kita melakukan ujian proposal, teman-teman akan mendapatkan surat berita acara yang akan didapati setelah dapat ujian. Ya, setelah teman-teman ujian akan mendapatkan berita acara, yang dimana surat berita acara itu sudah ditandatangani oleh Pak Penguji dan Dospem. Setelah teman-teman mendapatkan itu, teman-teman akan langsung datang ke akademik nantinya, yang dimana di akademik akan mendapatkan surat lanjutan kepada Bankes Bangpol, yang dimana Bankes Bangpol ini akan memberikan 5 surat ya, termasuk surat di mana tempat kita akan meneliti, kita akan berikan kepada sekolah yang akan kita teliti. Satu poin nanti untuk teman-teman yang melakukan penelitian di organisasi, akan ada informasi lanjutan yang dimana informasinya tersebut bisa jadi tidak akan disuruh atau tidak akan dibimbing ke Bankes Bangpol, melainkan langsung meneliti. Untuk kedepannya nanti akan ada informasi lagi dari akademik itu sendiri. Lanjut, di mana teman-teman sekarang ketika sudah melakukan pengiriman surat, memberikan surat, teman-teman akan menunggu surat balasan yang datang dari sekolah itu sendiri. Setelah diterima beberapa bulan untuk meneliti di sana, teman-teman akan fokus beberapa bulan untuk melakukan penelitian yang ada di sekolah itu. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ketika itu sudah selesai, teman-teman lakukan penelitian selama beberapa bulan. Setelah penelitian selesai, teman-teman akan menginput data. Di sana itu teman-teman harus melakukan konsultasi ke Dospem 2 lagi. Dospem 2 setelah di ACC Dospem 2 langsung ke Dospem 1. Ya, jangan lupa sebelum di ACC ke Dospem 2 jangan pernah masuk ke Dospem 1. Tidak boleh. Ya, itu menyalahi aturan. Jadi setelah itu teman-teman, di English Department, keluarga English Department harus melakukan penginputan data. Setelah menginput data, harus konsultasi seperti yang tadi, itu sudah selesai, teman-teman akan di-ACC oleh pembimbing 1, walaupun maksud kami pembimbing 2 dan pembimbing 1. Setelah itu selesai, misalkan sudah di-ACC, ya, teman-teman akan melakukan cek plagiasi. Cek plagiasi ini akan membayar kurang lebih 50.000 untuk tahun ini, ya. Sekali lagi, 50.000. Jadi untuk mendapatkan surat plagiasi dari perpustakaan. Setelah itu teman-teman harus cek sekali lagi grammarnya cek semuanya. Tips untuk ujian sekarang setelah kita melakukan itu, mendaftar ceritanya, udah mendaftar di akademik dan teman-teman diberikan persyaratan untuk mendaftar ujian skripsinya, teman-teman akan dicek lagi kekompletan atau kesempurnaan datanya. Setelah itu selesai. Kita masuk ke tips dan trik untuk melakukan ujian skripsi. Ujian skripsi di sini teman-teman hanya melakukan, maksud kami teman-teman jangan bingung nanya sana nanya sini. Lihat video ini yang dimana sumber kita sudah terpercaya, seperti teman-teman hanya fokus untuk memberikan informasi terkait tentang abstrak itu saja. Kenapa abstrak kita tidak menjelaskan dari awal sampai akhir? Tidak perlu. Teman-teman hanya melakukan ujian skripsi itu, sampaikan abstraknya saja.
kuasai abstraknya, kuasai latar belakangnya, isi, sampai dengan hasilnya, diskusinya. Setelahnya itu akan selesai. Ingat sekali lagi, abstrak. Kenapa? Dospem atau penguji tidak perlu mendengarkan teman-teman, akan tetapi penguji itu akan mulai menanyakan dari awal teman-teman akan melakukan atau mempresentasikan. Misalkan dospem, maksud kami, misalkan pengujinya tidak terlalu mendengarkan isi dari penyampaian kita, dia akan mengulang, dia akan memberikan pertanyaan agar beliau itu mengerti. Tips lain, saran lain juga, ketika teman-teman tidak mengetahui, usahakan menanyakan lagi. Jangan sampai diam. Ketika mencobalah untuk menanyakan, tetapi kalau benar-benar tidak bisa, diam saja. Nanti dospem 1, dospem 2 akan membantu. Itulah fungsinya angel, malaikat kita, yakni dospem, dosen pembimbing kita. Sekali lagi, jangan sampai menjawab terlalu jauh dan itu membuat diri kita akan terus digali kesalahan kita itu. Misalkan kita menjawabnya seperti A, penguji akan memberikan kita A, terus dia gali pertanyaan itu semakin dalam, semakin salah kita. Jadi untuk itu jangan sampai ke sana. Untuk itu di video-video selanjutnya di sini ada di video part 2 kita, yang dimana di sana ada dosen kita yang menjelaskan tips dan saran bagaimana cara melakukan ujian dan lain sebagainya, dari proposal sampai dengan skripsi. Kurang lebihnya di sana akan ada Bapak Heri dan Bapak Afif sebagai narasumber kita. Terlebih kita mengambil pengalaman lagi dari kakak-kakak tingkat yang sudah melakukan ujian skripsi. Dan jangan lupa watch those videos untuk mengetahui bagaimana cara melakukan tahapan-tahapan skripsi dari awal sampai akhir. Begitu. Thank you. Esa, let's move up.